Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Nama saya Widya Rianti dengan NIM 056, kelas B. Nomor 4 ini jelaskan perbedaan perancangan sediaan injeksi volume kecil dan volume besar dari aspek penggunaan klinis, formulasi, produksi, kemasan, termasuk label, dan evaluasi mutu. Nah, untuk yang pertama, aspek pertama ini ada penggunaan klinis. Perbedaan untuk sediaan injeksi volume kecil, untuk dosisnya itu, untuk volume kecil dia kurang dari 100 mili, sedangkan untuk volume besar dia lebih dari 100 mili. Nah, waktu penggunaannya itu juga dibedakan, waktu penggunaan dari injeksi volume kecil ini lebih cepat, dan sedangkan untuk volume besar itu lebih lambat. Nah, untuk rute pemberian itu, untuk injeksi kecil, dia bisa berupa intravena, intramuskular, dan subkutan dengan dosis tunggal atau dosis ganda. Dan sedangkan injeksi volume besar, dia hanya rute intravena saja dan untuk dosis tunggal. Nah, untuk volume kecil ini biasanya untuk terapi agen diagnostik, dan untuk volume besar dia biasanya untuk nutrisi dalam detoksisasi atau bantuan selama operasi. Nah, untuk aspek selanjutnya ada aspek formulasi. Nah, untuk volume sediaan kecil ini berupa solution, emulsi, dan suspensi. Dan sedangkan untuk injeksi besar, nah dia itu berupanya solution dan emulsi nutrisi itu berupa oil in water. Untuk selanjutnya untuk formulasi injeksi kecil ini dia menggunakan pengawet dan buffer, dan sedangkan untuk injeksi besar dia tidak menggunakan pengawet dan buffer. Nah, untuk produksinya sendiri, untuk volume kecil, untuk injeksi volume kecil itu volumenya itu 1-50 mili atau kurang dari 100 mili, sedangkan untuk volume besar dia 1000 mili atau lebih dari 100 mili. Selanjutnya perbedaan dari kemasan, aspek kemasan. Nah, injeksi volume kecil ini dikemas dengan wadah steril seperti vial atau ampul yang volumenya itu kurang dari 100 mili. Dan sedangkan untuk injeksi volume besar, dia ukurannya itu seperti botol steril. Botol steril itu seperti infus yang ukurannya lebih dari 100 mili. Nah, untuk etiketnya, untuk injeksi volume kecil itu biasanya terdapatnya itu nama obat, kandungan zat aktif, dosis per vial atau ampulnya, lalu dari indikasinya kandungan zat tambahan atau eksipien, tanda obat keras dengan huruf K, terus ada expired date-nya, beyond use date, nomor batch-nya, terus PT produksi, serta alamatnya, dan ada keterangan harus dengan resep dokter. Dan sedangkan untuk volume besar, label atau etiketnya itu sediaan injeksi volume besar pada umumnya itu sama seperti sediaan volume kecil, di mana label itu tertulis dengan steril dan bebas pirogen. Itu untuk perbedaannya. Dan data osmolaritas dari larutan akhirnya, dan untuk label pada bagian atas. Nama obat dan kandungan dicantumkan kembali pada bagian bawah label dengan kondisi terbalik. Selanjutnya untuk aspek evaluasi mutu. Nah, di sini ada evaluasi fisika, evaluasi biologi, dan evaluasi kimia. Untuk evaluasi fisika pada volume injeksi kecil itu ada penetapan pH, bahan partikulat dalam injeksi, penetapan volume injeksi dalam wadah, keseragaman sediaan, uji kebocoran, uji kejernihan dan warna. Sedangkan untuk evaluasi fisik sediaan volume besar itu ada uji bahan partikulat dalam injeksi, penetapan pH, uji kejernihan, dan uji kebocoran. Selanjutnya evaluasi biologi untuk sediaan volume kecil, yaitu uji efektivitas pengawet antimikroba, uji sterilitas, uji endotoksin bakteri, dan uji pirogen. Ada uji kandungan antimikroba, dan uji penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Nah, sedangkan untuk volume besar, evaluasi biologinya itu ada uji steril, uji endotoksin, uji pirogen, dan penetapan potensi antibiotik. Nah, untuk pembedanya di sini yang menjadikan suatu perbedaan evaluasi dari volume besar yaitu adanya uji pirogen. Nah, selanjutnya perbedaan dari evaluasi kimia untuk sediaan volume kecil, evaluasi kimianya itu uji identifikasi dengan sesuai monografi sediaan masing-masing. Lalu yang kedua ada penetapan kadar. Untuk berbeda, jadi tidak ada bedanya untuk evaluasi kimia antara
volume kecil dan volume besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.